Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 671. Mengenai pria bernama James, Stephen Lin memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa pria ini seharusnya tidak hanya ingin memulai sebuah perusahaan hiburan, jadi dia meminta Dong Jian untuk terus mengawasi pria ini untuk melihat apa yang ingin dia lakukan. Jika orang ini tidak berada di kota Haixia, Stephen Lin bahkan tidak akan repot-repot untuk melihatnya lagi, tetapi sekarang perusahaannya ada di kota Haixia. Jika dia benar-benar memiliki rencana buruk, itu dapat merusak kota Haixia. Asli kota Haixia, Stephen Lin secara alami memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi kampung halamannya. Di mana Bowen dan Tianyu? Stephen Lin bertanya. Mereka saat ini sedang memulihkan diri di tempat yang aman dan rahasia. Zheng Bowen berkata bahwa dia berharap bisa bertemu denganmu secepatnya. Kata Dong Jian. Kamu bisa mengaturnya dan bertemu mereka besok, kata Stephen Lin. Oke, Dong Jian mengangguk. Sudah lewat jam 12 malam ketika Stephen Lin keluar dari perusahaan. Stephen Lin makan malam bersama Dong Jian dan Wang Hai, dan kembali ke rumah sekitar pukul 1. Lampu di lantai 3 rumah menyala, dan Lin Mengji tinggal di ruangan itu. Jelas, Lin Mengji tidak tertidur. Stephen Lin membuka pintu, dan langsung pergi ke kamar Lin Mengji di lantai 3. Pintu kamar Lin Mengji terbuka, dan Stephen Lin bergerak ke pintu dan melihat ke dalam. Lin Mengji sedang duduk di samping tempat tidur sambil membaca buku, mengenakan piyama tipis. Apakah kamu masih tidur? Stephen Lin bertanya. Lin Mengji mendengar suara itu dan melihat ke arah pintu. Setelah melihat Stephen Lin, dia tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu kembali." Petik 2. Iya. Stephen Lin berjalan ke pintu dan berjalan ke arah Lin pintu Mengji sekitar. "Kapan kamu kembali?" Stephen Lin bertanya. 2 hari yang lalu, kata Lin Mengji. "Apakah kamu senang bepergian?" Stephen Lin bertanya. "Yah, tidak apa-apa." Lin Mengji mengangguk. "Hei, kenapa kamu berbeda dari sebelumnya?" Stephen Lin mencubit dagunya dan bertanya dengan cemberut. "Mengapa berbeda?" Lin Mengji bertanya. "Ini memberi orang perasaan yang jauh lebih tenang. Jika kamu sudah lama tidak melihatku, kamu pasti melompat ke pelukanku seperti anjing. Kali ini kamu sedikit terlalu tenang," kata Stephen Lin. "Kamu menyebalkan." Lin Mengji memberi Stephen Lin tatapan putih, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Orang selalu harus berubah, bukan?" "Itu benar, aku merasa kamu telah tumbuh dewasa," kata Stephen Lin. "Jika memungkinkan, aku tidak ingin tumbuh dewasa. Alangkah baiknya menjadi gadis kecil yang tidak berperasaan sepanjang waktu." Lin Mengji menghela nafas. Terlihat bahwa insiden perceraian sangat memukul Lin Mengji. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Stephen Lin mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Lin Mengji dan berkata, "Selama kamu merasa bisa bahagia dalam keadaan ini, maka itulah keadaannya." Petik 2. Terima kasih, saudara. Lin Mengji mengangkat tangannya, dia meraih tangan Stephen Lin dan meletakkannya di wajahnya. Wajah Lin Mengji sedingin es dan dingin, dan apa yang membuat Stephen Lin merasa tertekan tanpa alasan. "Saudaraku, tanganmu sangat hangat." Lin Mengji menutup matanya dengan nyaman. "AC di kamarmu terlalu tinggi," kata Stephen Lin. "Aku suka yang lebih dingin," kata Lin Mengji. "Mengapa?" Stephen Lin bertanya dengan curiga. "Dengan cara ini, saya bisa bersembunyi di bawah selimut dan tidur," kata Lin Mengji. Mendengar ini, hati Stephen Lin menegang. Bagaimanapun, insiden perceraian berdampak tak terhapuskan pada Lin Mengji. Stephen Lin bisa merasakannya. Sekarang Lin Mengji merasa sangat tidak aman di hatinya, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Stephen Lin membuka tangannya dan memeluk Lin Mengji dengan lembut. Kakak tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu," kata Stephen Lin.
Aku tahu, kakak. Lin Mengji memeluk pinggang Stephen Lin, meletakkan kepalanya di perut Stephen Lin dan berkata, sejak aku masih muda, kakak, kamu paling mencintaiku. Awalnya, kupikir Zhou Jiayuan akan menjadi satu lagi dengan kamu. Orang yang sama, tetapi pada akhirnya aku menemukan bahwa setelah lingkaran sebesar itu, kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku di dunia ini. Untuk pergi, dan akan ada banyak hal di masa depan. Semua jenis orang, Anda tidak memiliki cara untuk memprediksi masa depan. Mungkin besok akan ada pria yang mencintai Anda seperti saya, dan Anda mungkin tidak yakin. Kata Stephen Lin. Lin Mengji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi, saudara. Petik 2. Stephen Lin menghela nafas dan memeluk Lin Mengji dengan erat. Setelah sekian lama, Stephen Lin berkata, ngomong-ngomong, Mengji, bukankah kamu mengatakan ingin membuka pegadaian yang emosional? Bagaimana, apakah kamu sudah memulai persiapan? Tidak. Lin Mengji menggelengkan kepalanya. Mengapa? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Saya ingin membuka pegadaian emosional, dan membiarkan semua orang yang terluka bertukar pengalaman emosional dan barang-barang mereka dengan makna khusus dalam pengalaman emosional mereka sebagai ganti konseling psikologis saya, tetapi pada akhirnya saya menemukan bahwa saya bahkan tidak memilikinya. Masalah psikologis sendiri. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah psikologis orang lain? Kata Lin Mengji. Sudah umum bagi dokter untuk tidak menyembuhkan diri sendiri, kata Stephen Lin. Lin Mengji menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, saya baik-baik saja sekarang. Jika saya ingin bepergian, saya bisa bepergian. Jika saya di rumah, saya bisa berjalan-jalan di luar dan membaca buku di rumah pada malam hari. Di sana tidak ada pasang surut, dan aku tidak perlu bertarung sampai mati dengan cinta. Itu bagus. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu merasa baik. Stephen Lin menepuk kepala Lin Mengji dan berkata, aku akan turun untuk tidur. Ngomong-ngomong, kamu bisa pergi dan membawa Waner kembali besok pagi. Kamu tidak bisa selalu membiarkan dia tinggal di rumah Yao Jing. Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk. Saya pikir ipar saya cukup baik dan layak untuk Anda, kata Lin Mengji. Dia terlalu keras kepala, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Aku tidak bisa mengubah pikirannya, jadi kita hanya bisa mengakhirinya, kata Stephen Lin. Saudaraku, apakah kamu sudah mencoba menebusnya? Lin Mengji bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Maka kamu sebenarnya adalah orang yang keras kepala, kata Lin Mengji. Sungguh. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, tidak penting. Yang penting kita sudah berpisah, dan aku sudah punya pacar sekarang. Petik 2. Punya pacar. Lin Mengji tampak terkejut ikuti Stephen Lin. Ya, Stephen Lin mengangguk. Saudaraku, kamu terkenal dan kaya sekarang, dan ada terlalu banyak wanita di sekitarmu yang rakus akan barang-barangmu, kamu harus mempertahankannya, kata Lin Mengji dengan sungguh-sungguh. Dia adalah teman lamaku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Teman sekelas lama. Siapa itu? Tanya Lin Mengji. Gu Feiyan, kata Stephen Lin. Gu Feiyan, kudengar kamu mengatakan bahwa dia sepertinya menyukaimu selama bertahun-tahun, kan? Tanya Lin Mengji. Yah, kami berencana melakukan perjalanan ke Xiaoli lusa, apakah kamu akan pergi? Stephen Lin bertanya. Aku tidak akan menjadi bola lampumu lagi. Aku baik-baik saja di rumah. Lin Mengji tersenyum. Baiklah, aku akan kembali dulu. Stephen Lin berkata, membungkuk dan mencium dahi Lin Mengji, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Stephen Lin, Lin Mengji menghela nafas. Saudaraku, perjalanan emosionalmu mungkin lebih bergelombang daripada perjalananku. Lin Mengji berbisik pada dirinya sendiri. Berjalan keluar dari kamar Lin Mengji, Stephen Lin mengambil ponselnya dan menelepon Dong Jian. Dong Jian, bantu saya menyiapkan etalase, dan menghiasnya untuk saya. Jenis yang perlu disembuhkan. Bisnis utama toko adalah konseling psikologis.
Pelanggan dapat bertukar beberapa cerita emosional atau hal penting dalam hubungan mereka dengan psikologis konseling. Ini mirip dengan Museum of Broken Relationships. Anda membantu saya menyelesaikan hal-hal ini, dan saya akan melihat produk jadi ketika saya kembali dari masa kecil saya, kata Stephen Lin. Dimengerti, Patriark. Dong Jian tidak bertanya lagi, dan langsung setuju. Sambil meletakkan telepon, Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri, "Kakak, jangan khawatir, kakak pasti akan membantumu keluar. Tidak ada apa-apa untuk semalam." Keesokan harinya, ketika Stephen Lin masuk ke kantornya, dia menerima telepon dari pejabat klan naga. Di telepon, staf resmi klan naga memberitahu Stephen Lin bahwa mengingat penampilannya yang luar biasa dalam serangan pembunuhan naga sebelumnya, pejabat senior klan naga dengan suara bulat setuju untuk menunjuknya sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat klan naga. Pada saat yang sama, klan naga juga memberinya penghargaan material yang sangat berat. Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, apa ini? Stephen Lin sedikit bingung saat pertama kali mendengar nama itu. Fungsi utama dari Departemen Hubungan Masyarakat adalah untuk menjaga hubungan yang harmonis antara berbagai sekolah seni bela diri dan prajurit dalam seni bela diri Kerajaan Naga, dan untuk menangani perselisihan antara beberapa sekolah dan sekolah. Pejabat di ujung telepon dijelaskan. Apakah ini mirip dengan fungsi Komite Lingkungan? Stephen Lin bertanya. Tidak ada perbandingan antara Komite Lingkungan dan Departemen Humas. Departemen Humas adalah departemen setingkat departemen. Begitu Anda menjadi Direktur Departemen Humas, Anda akan menikmati perlakuan setingkat departemen. Ini sangat berbeda dengan Komite Lingkungan, kata di telepon. Jangan membicarakan hal ini dengan saya sedang berbicara tentang fungsi, kata Stephen Lin. Dalam hal fungsi Departemen Hubungan Masyarakat jauh lebih besar daripada Komite Lingkungan. Direktur Lin, Anda akan tahu kapan Anda menjabat. Para petinggi berharap Anda akan datang ke ibu kota kekaisaran untuk lakukan tugasmu secepat mungkin. Kata ujung telepon yang lain. Dimengerti, saya akan pergi ketika saya bebas, kata Stephen Lin, dan menutup telepon sebelum pihak lain dapat berbicara. Itu benar-benar meminggirkanku, Stephen Lin berkata sambil mencibir, membuang ponselnya. Yang disebut Departemen Hubungan Masyarakat, begitu Stephen Lin mendengarnya, dia tahu bahwa itu adalah departemen tanpa kekuatan nyata, dan pekerjaannya sangat sulit dan melelahkan. Departemen seperti itu jelas merupakan departemen marginal di klan naga, bahkan jika dia memiliki direktur adapun judulnya, diperkirakan tidak ada seorang pun di seluruh klan naga yang akan mengaguminya. Dari Raja Naga masa depan hingga Direktur Komite Lingkungan, status Stephen Lin memiliki celah yang sangat besar. Di masa lalu, Stephen Lin akan menyerah dan pergi sejak lama. Namun, untuk Stephen Lin sekarang, dia ingin mengubah klan naga, dan Raja Naga adalah sebuah pilihan. Mengapa Direktur Departemen Hubungan Masyarakat bukan seorang pilihan? Posisi marginal yang tidak diperhatikan siapapun, hanya berhadapan langsung dengan seni bela diri yang kuat dari Kerajaan Naga, jika dia memimpin departemen ini, tidak dijamin. Ini akan menjadi kejutan besar bagi semua orang. Bab 672. Pada siang hari, Stephen Lin hanya makan siang dan meninggalkan grup Lin. Di bawah pengawalan mobil yang diatur oleh Dong Jian, Stephen Lin berhasil menghindari semua eyeliners, dan akhirnya melaju ke sebuah bukit di pinggiran kota Haixia. Di antara perbukitan terdapat candi yang tidak memperlihatkan gunung dan tidak memperlihatkan air. Kuil ini sangat bobrok, dan hanya ada satu aula utama yang sudah lama rusak, di sebelah aula utama adalah ruang Zen. Kuil tidak memiliki dinding, dan mobil yang membawa Stephen Lin melaju langsung ke depan aula utama kuil. Stephen Lin keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi, Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Stephen Lin menarik pandangannya dan berjalan langsung ke aula. Ada patung Buddha di aula utama. Patung Buddha telah ada selama beberapa tahun,
secara keseluruhan relatif tua, tetapi sangat bersih. Di depan patung Buddha, dua biksu sedang membaca kitab suci dan melantunkan Buddha dengan membelakangi Stephen Lin. Melihat punggung kedua biksu ini, Stephen Lin merasa familiar. Tidak mungkin, Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi menggerakkan alisnya. Pada saat ini, kedua biksu itu berbalik pada saat yang bersamaan. Ketika Stephen Lin melihat wajah kedua biksu ini, 10.000 kuda berlumpur berlari melewati jantungnya. Kedua biksu ini tidak lain adalah Sue Tianyu dan Zheng Bowen. Rambut tebal asli keduanya telah menghilang, digantikan oleh dahi yang botak, dan keduanya mengenakan jubah abu-abu, dan mereka terlihat seperti biksu biasa. "Game apa yang kamu mainkan?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Kami telah menjadi biksu," kata Zheng Bowen sambil tersenyum. "Menjadi biksu? Ayo, kalian berdua tidak berhubungan di dunia ini, mengapa menjadi biksu?" Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Siapa bilang menjadi biksu harus memutuskan hubungan duniawi? Meskipun kita belum memutuskan hubungan duniawi, kita masih bisa dianggap sebagai biksu jika kita melafalkan kitab suci, melafalkan Buddha, makan makanan vegetarian dan menghindari pembunuhan," kata Zheng Bowen. "Tampaknya periode waktu ini telah mencekikmu, dan pikiranmu sedikit tidak normal," kata Stephen Lin. "Memang benar dia sedikit abnormal, jadi dia harus menarikku untuk mencukur kepalanya," kata Sue Tianyu tanpa ekspresi. "Kamu menyeretnya untuk mencukur kepalanya?" Stephen Lin menatap Zheng Bowen dengan heran. "Lebih baik bahagia sendirian daripada bahagia bersama," kata Zheng Bowen. "Persetan, ketika aku tidak melihatmu sekarang, aku punya banyak tebakan tentang penampilanmu, tapi aku tidak menyangka penampilanmu saat ini melebihi harapanku. Sepertinya kejadian beberapa bulan terakhir telah sama sekali tidak berdampak pada Anda," kata Stephen Lin. "Bukannya tidak ada dampak sama sekali, setidaknya sudah banyak terbuka," kata Zheng Bowen. "Berpaling? Mengapa kamu tidak berpaling?" tanya Stephen Lin. "Dulu saya berpikir bahwa saya melakukan sesuatu untuk klan naga. Selama saya melakukannya dengan baik, bahkan jika ada konspirasi dan trik, itu tidak akan mempengaruhi saya, karena saya melakukan segalanya untuk klan naga. Sekarang saya mengerti bahwa tidak peduli seberapa baik hal-hal yang dilakukan, itu tidak sebagus konspirasi dan trik. Yah, kerangka yang sederhana dan kasar dapat menghapus kontribusi besar yang telah saya buat untuk klan naga selama bertahun-tahun. Bisakah orang-orang di atas tidak melihat bahwa saya dijebak? Tidak, mereka bisa, tetapi mereka lebih suka melihatnya. Atau untuk diriku sendiri," kata Zheng Bowen. "Benar-benar jelas," kata Stephen Lin. "Amitabha." Zheng Bowen menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. "Yang mengejutkanku adalah kamu, Tianyu, akan merampok penjara." Stephen Lin memandang Sue Tianyu. "Klan naga membutuhkan orang-orang seperti Bowen. Kematian mereka adalah urusan mereka. Aku tidak bisa mati bersama mereka," kata Sue Tianyu dengan ringan. Penampilannya selalu tenang dan tenang, bahkan sedikit dingin, tetapi Stephen Lin sangat mengaguminya ketika semua orang mengira Zheng Bowen terkutuk. Dia dengan tegas memilih untuk berdiri di sisi berlawanan dari semua orang. Meninggalkan identitasnya sebagai anggota tinggi klan naga dan memasuki penjara Kementerian Pengawasan membutuhkan keberanian besar. Jika tidak ada Sue Tianyu, maka Stephen Lin mungkin orang yang akan merampok pengadilan di masa depan. Jika saat itu benar-benar tiba, Stephen Lin pasti akan jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif daripada sekarang. "Saya mengagumi," kata Stephen Lin. Sue Tianyu menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. "Saya mendengar bahwa Tulong menyerang markas klan naga, dan Anda menghentikannya ketika dia akan berhasil membunuh Old Sun," tanya Zheng Bowen. "Ya." Stephen Lin mengangguk. "Semua pembunuh naga terbunuh, kan?" tanya Zheng Bowen. "Yah, tidak ada yang selamat, dan mereka semua terbunuh di depanku." Stephen Lin mengangguk. "Hei." Zheng Bowen menghela nafas. Melihat ekspresi Zheng Bowen,
Stephen Lin sedikit mengernyit dan bertanya, apa? Mendengarkan nada bicaramu, sepertinya kamu merasa kasihan pada mereka. Zheng Bowen menggelengkan kepalanya dan berkata, kejahatan yang dilakukan oleh membunuh naga adalah kejahatan bersama oleh manusia dan dewa. Apakah Anda tahu asal-usul pembunuhan naga? Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ayo bicara sambil berjalan. Ada jalan pegunungan di belakang aula utama, dan pemandangannya sangat bagus, kata Zheng Bowen, berbalik dan berjalan ke belakang aula utama. Sue Tianyu mengikuti diam-diam, dan Stephen Lin juga mengikuti. Dia memiliki intuisi bahwa masalah membunuh naga mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mereka bertiga melewati pintu belakang dan sampai di jalan pegunungan menuju ke gunung. Jalan gunung kasar dan penuh batu. Stephen Lin, Zheng Bowen dan Sue Tianyu berjalan di antara mereka, merasakan angin sepoi-sepoi, dan rasanya cukup enak. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Bi Feiyun. Saya telah mengirimkan surat ucapan selamat kepada faksi Wudang, dan saya akan mengunjungi faksi Wudang besok. Petik 2. Hati-hati, jawab Stephen Lin, lalu meletakkan telepon. Stephen, apakah kamu tahu sudah berapa tahun aku berada di klan naga? Tanya Zheng Bowen. Aku tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. 25 tahun tepatnya, kata Zheng Bowen. 25 tahun. Berapa umurmu tahun ini? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Saya berumur 36 tahun, kata Zheng Bowen. Lalu kamu bergabung dengan klan naga pada usia 11 tahun. Stephen Lin bertanya dengan heran. Yah, ketika aku berumur 11 tahun, seluruh keluargaku meninggal karena dendam, dan ayah angkatku adalah pemimpin tim investigasi klan naga pada waktu itu. Dia melihat bahwa aku menyedihkan, kasihan padaku, dan membawa saya ke klan naga, dan menerima saya sebagai kebenaran, nak, kata Zheng Bowen dengan ringan. Seluruh keluarga meninggal dalam balas dendam Jiang Hu. Balas dendam macam apa ini? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Anda harus tahu bahwa ini adalah abad ke-22, bukan zaman kuno. Jarang seluruh keluarga dibunuh kapan saja, apalagi hampir tidak mungkin membunuh seluruh klan. Anda harus tahu bahwa jumlah klan bisa berkisar dari selusin hingga puluhan orang, tidak mungkin membunuh mereka semua. Saat itu, orang tua saya adalah anggota klan naga. Mereka diperintahkan untuk menyelidiki dan memburu sekelompok prajurit yang melakukan kejahatan, dan membawa sebagian besar dari mereka ke pengadilan. Akibatnya, mereka menyinggung beberapa orang. Pada tanggal 40 ayah saya ulang tahun, orang-orang itu memanfaatkan ketika keluarga kami merayakan ulang tahun ayah saya, dia memasuki keluarga kami dan membunuh seluruh keluarga kami, tetapi saya selamat karena keberuntungan, kata Zheng Bowen. Bagaimana dengan orang-orang itu? Stephen Lin bertanya. Orang-orang itu semua ditangkap oleh ayah angkat saya, dan pada akhirnya mereka semua dikirim untuk melihat Tuhan. Saat itu, kejadiannya sangat merepotkan. Karena kasus itu, ayah angkat saya juga dipromosikan menjadi yang hanya untuk kedua 5 tetua. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, dia menjadi anggota dari 5 tetua, kata Zheng Bowen. Kalau begitu, Tuan Guo juga membalaskan dendam keluargamu, kata Stephen Lin. Ya. Zheng Bowen mengangguk, lalu berkata, kejadian ini berdampak besar pada saya, dan sejak itu saya bertekad untuk menjadi anggota suku naga, dan membiarkan semua prajurit yang melakukan kejahatan dan kejahatan dihukum. Jadi, atas rekomendasi ayah angkat saya masuk akademi dalam perlombaan naga, dan sejak itu saya menjadi anggota perlombaan naga. Saya lulus dari akademi dengan nilai terbaik, dan di bawah pengaturan ayah angkat saya menjadi seorang pejabat klan naga. Saya menjadi anggota tingkat menengah klan naga pada usia 36 menurut rencana. Saya akan masuk peringkat teratas klan naga ketika saya berusia sekitar 40 tahun. Setelah itu,
Ayah angkat saya akan memberikan mantolnya kepada saya sedikit demi sedikit, pada usia 50. Saya mungkin menjadi salah satu dari 5 tetua. Titik. Lakukan dengan pembunuhan naga. Stephen Lin bertanya. Ini terkait. Zheng Bowen berkata, dengan peningkatan status saya di klan naga, saya telah mendapatkan lebih banyak informasi tentang kasus pemusnahan klan kami, dan materi itu membuat saya bertekad untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Petik 2. Informasi apa? Stephen Lin bertanya. Orang-orang yang membunuh seluruh klan kita saat itu bukanlah yang disebut prajurit yang melakukan kejahatan. Mereka semua adalah pejuang klan naga, kata Zheng Bowen. Apa? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Mereka semua petarung naga. Lalu mengapa orang tuamu diperintahkan untuk memburu mereka? Karena mereka semua adalah pecundang dan korban. Zheng Bowen berhenti dan menatap Stephen Lin. Berkata, selalu ada perjuangan di dalam klan naga, dan jika ada perjuangan, akan ada pemenang dan pecundang. Pemenang sering menginjak mayat pecundang untuk naik, dan orang yang dikejar orang tua saya adalah pecundang. Mendengar kata-kata Zheng Bowen, keterkejutan di wajah Stephen Lin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang-orang itu tidak melakukan terlalu banyak kesalahan, tetapi mereka ditakdirkan untuk dikorbankan karena kegagalan perjuangan, tetapi siapa yang ingin mati tanpa makna seperti itu? Jadi mereka membelot dari klan naga, dan orang tua saya adalah saya. Diperintahkan untuk memburu orang-orang itu. Karena ini adalah perburuan, pasti selalu ada alasan yang benar, sehingga orang-orang itu telah menjadi pejuang yang melakukan kejahatan. Orang tua saya sangat cakap. Mereka telah berhasil memburu sebagian besar dari mereka, tetapi masih ada orang yang lolos dari jaring ikan yang lolos dari jaring menggunakan hubungan internal klan naga untuk mengetahui semua informasi tentang orang tua saya, sehingga mereka dapat menemukan keluarga kami pada hari ulang tahun ayah saya dan membantai seluruh keluarga kami. Ini adalah sebab dan akibat dari semuanya, kata Zheng Bowen. Bab 673. Mendengar cerita Zheng Bowen, Stephen Lin hanya memikirkan satu kalimat. Sejarah selalu sejarah para pemenang. Jika Anda tidak dalam sejarah, Anda tidak akan pernah tahu kebenaran sejarah. Yang disebut prajurit yang melakukan kejahatan sebenarnya adalah korban dari perjuangan yang gagal. Kejahatan mereka dicatat dalam file klan naga. Jika Zheng Bowen tidak menemukan kebenarannya, siapa yang tahu bahwa orang-orang ini hanyalah korban yang tidak bersalah? Sama seperti insiden di mana klan naga diserang oleh Tulong beberapa hari yang lalu, jika Stephen Lin tidak terlibat di dalamnya, bagaimana dia tahu bahwa yang disebut klan naga melakukan penyergapan untuk memancing musuh jauh-jauh? Tapi itu hanya daun ara. Segala sesuatu yang Anda lihat adalah apa yang orang lain ingin Anda lihat. Sejak saat itu juga saya menyadari bahwa banyak hal tidak hanya seperti yang kita pikirkan, dan ini juga termasuk pembunuhan naga, kata Zheng Bowen. Apakah kamu akan membersihkan Tulong? Mereka membunuh temanku, dan itu tidak akan pernah selesai, kata Stephen Lin dengan cemberut. Aku tidak bermaksud untuk menutupi naga itu, aku hanya ingin memberitahumu tentang asal-usul naga yang aku tahu, dan ini sebenarnya salah satu alasan utama mengapa aku dijebak. Kalian semua berpikir bahwa aku akan dijebak begitu saja. Karena perjuangan tingkat tinggi sebenarnya terkait dengan beberapa hal yang saya selidiki, kata Zheng Bowen. Katakan padaku, kata Stephen Lin dengan serius. Sudah kubilang sebelumnya bahwa yang disebut prajurit yang melakukan kejahatan dan kejahatan hanyalah korban dari kegagalan perjuangan, dan mereka hanyalah puncak gunung es dari perjuangan internal klan naga selama bertahun-tahun. Internal perjuangan klan naga itu serius. Semua orang ingin menjadi organisasi yang begitu besar. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, banyak orang mengalami kemalangan yang tak terduga. Mereka mungkin berada di tim yang salah, atau mereka mungkin terlibat karena melakukan sesuatu untuk tembakan besar tertentu. Sebagian besar dari orang-orang ini akan ditahan karena berbagai kejahatan. Untuk kejahatan seperti itu, beberapa akan masuk penjara,
dan yang serius akan langsung ditembak. Berbicara tentang ini, Zheng Bowen melanjutkan setelah terdiam beberapa saat, hal yang paling menakutkan adalah bahwa perjuangan klan naga bahkan telah meluas ke seni bela diri, dan banyak prajurit juga akan terlibat dalam perjuangan dan menjadi orang-orang di daftar paling dicari. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang-orang ini. Mereka memiliki kebencian yang sangat mendalam, bahkan kebencian terhadap klan naga. Oleh karena itu, orang-orang ini secara spontan mengatur diri mereka sendiri. Perlahan, sebuah organisasi dengan satu-satunya tujuan menghancurkan klan naga, pembunuhan naga, muncul seperti ini. Tidak ada cinta dan kebencian tanpa alasan di dunia ini, dan Tulung ingin menghancurkan klan naga karena terlalu banyak korban dari perjuangan klan naga. Petik 2. Jadi begitu, mengapa naga ingin menghancurkan klan naga sebagai tujuannya? Lagi pula, klan naga sangat kuat. Bagaimana mungkin Anda tidak memiliki kebencian untuk mengambil istri Anda dan membunuhnya? Bagaimana Anda bisa bersikeras membuat masalah dengan klan naga? Sekarang, setelah mendengar Zheng Bowen mengatakan ini, dia mengerti mengapa klan naga begitu kuat. Sangat termotivasi. Pada awalnya, organisasi ini relatif murni. Namun, seiring berkembangnya organisasi, banyak orang kuat yang melakukan kejahatan dan dicari oleh klan naga juga bergabung dengan organisasi ini, yang secara langsung mengarah pada sifat pembunuhan naga. Berubah, jadi, kamu juga tahu apa yang terjadi kemudian. Mereka menyerang kota Haixia dan membunuh banyak orang tak bersalah, termasuk teman-temanmu, kata Zheng Bowen. Saya mengerti. Stephen Lin mengangguk dan berkata, namun, jika saya melihat orang-orang yang membantai naga itu, saya akan membunuh mereka semua. Mereka difitnah dan dikorbankan, itu urusan mereka, urusan mereka. Orang membunuh teman saya, itu milik saya bisnis. Petik 2. Aku tahu ini. Aku hanya memberitahumu tentang asal-usul pembunuhan naga. Hal-hal ini selalu menjadi area terlarang yang tak tersentuh dalam klan naga, karena dia terlibat dalam pertarungan antara 5 tetua dan 4 raja naga, dan aku adalah mata tidak ada ruang untuk orang di pasir. Setelah saya mengetahui asal mula pembunuhan naga, saya berencana untuk menggali lebih dalam kebagian dalam beberapa perjuangan tingkat tinggi. Saya harap setelah saya memiliki cukup bukti, saya dapat menggunakan bukti-bukti itu sebagai pegangan untuk menghentikan 5 tetua dan 4 raja naga perjuangan, tapi lagi pula aku masih terlalu lembut, semua yang aku lakukan terlihat oleh mereka, jadi aku menjadi yang berikutnya, aku dicap sama seperti semua orang yang dikorbankan. Jika tidak ada untuk masalah ini, bahkan jika mereka ingin menjebak saya, ayah angkat saya cukup mampu untuk mencegah saya di penjara, tapi masalah ini melibatkan terlalu banyak orang tingkat tinggi. Orang, dan ayah angkat saya tidak berdaya, jadi saya hanya bisa masuk penjara. Kata Zheng Bowen. Dari sudut pandang saat ini, Anda berani menyelidiki masalah ini bahkan jika Anda bahkan bukan tetua kelima. Itu memang mendekati kematian, kata Stephen Lin. Ini adalah kepolosan saya. Saya pikir saya melakukan ini demi klan naga. Saya bisa menjadi tak kenal takut karena kebenaran. Pada akhirnya, kenyataan menamparkan saya dengan keras. Zheng Bowen tersenyum bercanda dan menggelengkan kepalanya. Dan kamu juga melibatkan faksi ayah angkatmu, kata Stephen Lin. Ya, saya minta maaf untuk ayah angkat saya. Masih banyak orang di klan naga yang tidak mau ikut berjuang. Anda harus tahu bahwa dalam suatu sistem, jika Anda tidak mau bertarung dan membentuk klik dengan orang lain, Anda akan diisolasi. Anda tidak memiliki cara untuk melakukan sesuatu sama sekali, dan ayah angkat saya telah menjadi tempat yang aman bagi orang-orang ini. Dia memenangkan hati orang-orang ini sebagai salah satu dari 5 tetua, sehingga mereka dapat melakukan sesuatu dengan ketenangan pikiran dan tidak harus berpartisipasi dalam perjuangan. Hubungan tersebut memaksa ayah angkat saya untuk meninggalkan tingkat pengambilan keputusan klan naga, dan orang-orang ini juga mengalami penindasan, baik publik maupun pribadi. Saya merasa kasihan pada mereka.
Zheng Bowen menghela nafas. Apakah kamu kenal dengan Yan Su? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Umumnya, Yan Su adalah orang yang rela melakukan sesuatu, dan dia tidak suka berkelahi, kata Zheng Bowen. Oh, Stephen Lin mengangguk. Ada apa? Tanya Zheng Bowen. Tidak, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Anda dapat terus berbicara, kata Stephen Lin. Dijebak kali ini sebenarnya merupakan pukulan telak bagi saya. Bahkan membuat saya ragu apakah yang saya tekankan itu benar. Baru setelah Tianyu datang untuk menyelamatkan saya menyadari bahwa meskipun apa yang saya tekankan ditentang oleh yang tinggi level, bahkan dikepung dan ditekan, tetapi masih ada beberapa orang yang setuju dengan kegigihan saya, dan Tianyu juga merasa bahwa klan naga memang harus melakukan perubahan. Kata Zheng Bowen. Stephen Lin melirik Sue Tianyu dan berkata, kamu meletakkan semua masa depanmu di Bowen. Kamu membangunkan sifat kecepatan 2 kali lipat. Dengan bakat dan kemampuanmu, bahkan jika kamu bukan Raja Naga, akan ada kamu di bawah Raja Naga di posisi masa depan. Petik 2. Hidup di dunia ini, orang selalu memiliki beberapa pengejaran. Sue Tianyu berkata dengan ringan. Apa pengejaranmu? Stephen Lin bertanya. Yang saya kejar adalah memiliki lebih sedikit korban di penjara klan naga, kata Sue Tianyu. Mendengar kata-kata Sue Tianyu, Stephen Lin tertegun sejenak. Zheng Bowen di samping berkata, Tianyu selalu bekerja dalam sistem penjara. Dia telah menjadi sipir selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat terlalu banyak orang yang gagal dalam perjuangan dan dikirim ke penjara. Stephen tiba-tiba menyadari, dan dia mengerti mengapa Sue Tianyu tidak akan berusaha keras untuk membantu Zheng Bowen. Di penjara klan naga, ada keluhan terbanyak di dunia, dan banyak dari mereka dikirim ke jalan dengan tanganku sendiri. Aku sangat terganggu dengan ini, kata Sue Tianyu. Kamu hanya mematuhi perintah, jangan terlalu keberatan, kamu tidak dapat mengubah apapun untuk sementara, kata Zheng Bowen. Lalu apa pengejaranmu di Bowen? Setelah melalui kejadian ini, kamu pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Stephen Lin. Yang saya kejar adalah mengembalikan klan naga ke langit biru, dan tidak lagi membiarkan klan naga dipenuhi dengan segala macam perjuangan. Pertarungan internal menghabiskan terlalu banyak kekuatan klan naga, dan bahkan perjuangan tersebut telah menyebabkan perselisihan sosial, dan terlalu banyak orang yang tidak bersalah telah terluka. Penyelidikan saya memberitahu saya bahwa kekuatan pembunuhan naga telah meningkat secara eksplosif dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa ada begitu banyak orang kuat yang mau bergabung dengan pembunuhan naga? Itu karena klan naga telah dimulai kehilangan popularitas. Jika perubahan tidak dihentikan sekarang, masa depan suatu hari nanti, mungkin, Dragon Slaying akan benar-benar menghapus klan naga dari dunia ini. Ini adalah upaya telaten dari banyak orang, dan dia tidak boleh hancur begitu saja. Kata Zheng Bowen. Setelah mendengar kata-kata Zheng Bowen, Stephen Lin terdiam. Permintaan Zheng Bowen hampir sama dengan permintaannya, tetapi dia dan Zheng Bowen tahu betapa sulitnya jalan ini. Keluarga Tuan Guo tidak dapat memberikan banyak bantuan lagi. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah 3 orang di sini. Dari 3 orang ini, 2 adalah buronan yang miskin dan berkulit putih, dan 1 adalah Direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Departemen Pinggiran Klan Naga secara pribadi, itu benar-benar angan-angan untuk mengubah klan naga. Stephen, saya harap Anda dapat membantu saya dengan masalah ini. Zheng Bowen akhirnya mengungkapkan tujuannya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Aku mengerti maksudmu. Zheng Bowen menghela nafas dan berkata, masalah ini sangat sulit bagi orang lain. Kamu telah mencapai ketenaran. Kamu bukan hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang, tetapi juga kepala masa depan keluarga Lin. Kamu tidak perlu keluar dan mengambil risiko ini. Ini aku, Meng Lang. Petik 2. Stephen Lin tetap diam, masih tidak berbicara. Ngomong-ngomong, Stephen, kamu membantu kami berdua melarikan diri dari Kementerian Pengawasan.
Kami sangat berterima kasih. Tanpamu, kami berdua hanya akan menjadi umpan bagi Kementerian Pengawasan, dan orang-orang di bawah ayah angkatku hanya bisa saya di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda atas pengorbanan yang tidak berarti. Zheng Bowen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Stephen Lin. Sue Tianyu di samping juga membungkuk pada Stephen Lin. Kamu memiliki banyak drama batin. Stephen Lin tersenyum. Apa maksudmu? Zheng Bowen memandang Stephen Lin dengan curiga. Aku menggelengkan kepalaku bukan berarti penolakan, aku hanya berpikir masalah ini sangat sulit, dengan kekuatan kita bertiga. Jika kita ingin mengubah klan naga, kita mungkin perlu bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Stephen Lin berkata, kalau begitu maksudmu, apakah kamu bersedia membantu kami? Zheng Bowen bertanya dengan heran. Membantumu juga membantuku. Stephen Lin tersenyum dan berkata, klan naga benar-benar perlu berubah, tetapi motivasiku berbeda darimu. Aku hanya membenci klan naga saat ini, jadi aku ingin mengubahnya, itu saja. Petik 2. Hanya membencinya. Zheng Bowen bertanya dengan heran. Ya, aku hanya membencinya. Aku tidak bisa menggosokkan pasir ke mataku. Jika dia membenciku, aku akan membiarkannya berubah sampai aku menyukainya. Jika tidak berubah, aku akan memukulnya sampai dia ketakutan. Akan selalu ada perubahan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kemauan. Zheng Bowen tidak bisa membantu tetapi berkata dengan jempol. Sue Tianyu di samping juga mengangguk setuju. Karena saya membencinya, saya melakukan sesuatu yang sulit seperti surga, dan saya benar-benar tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya kecuali kemauan sendiri. Bab 674. Tidak peduli berapa banyak Anda memuji saya, itu tidak akan mengubah kesulitan masalah ini. Stephen Lin tidak berpuas diri karena keinginan pihak lain. Sebaliknya, sikapnya masih seserius sebelumnya, karena masalah ini adalah terlalu sulit, dan mereka harus mengatasinya. Ada terlalu banyak gunung. Di antara klan naga, ada 4 raja naga di Wu, dan 5 tetua di Wen. Meskipun hanya tersisa 4 tetua, 8 orang ini seperti 8 gunung. Itu tidak mungkin. Masalah ini sangat sulit, dan akan ada banyak situasi yang tidak terduga. Seperti saya dan Tianyu, kami masih bersalah atas kejahatan. Apalagi berurusan dengan klan naga. Tanpa restu Anda, kami berdua tidak akan bersama. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari pelacakan Kementerian Pengawasan, kata Zheng Bowen. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Setidaknya kita harus memecahkan situasi saat ini sekarang, seperti menghilangkan keluhanmu, seperti membawa mereka yang menjebakmu ke pengadilan, dan memberitahuku apa pendapatmu. Stephen Lin tampak bertanya Zheng Bowen. Pada awalnya, saya memikirkan hal-hal ini sepanjang waktu, bagaimana saya akan kembali untuk membersihkan keluhan saya dan kembali ke klan naga, tetapi kemudian, saya tiba-tiba mengerti satu hal, bahkan jika saya kembali ke klan naga. Semuanya akan tetap kembali ke tampilan aslinya, dan bahkan saya akan dihukum. Dipinggirkan, menjadi orang tanpa kekuatan nyata, dan pada saat yang sama menjadi sasaran orang lain, terus diserang, tunggu mereka merebutnya kesempatan lagi, maka mungkin. Saya tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk berbalik lagi, kata Zheng Bowen. Itu masuk akal. Stephen Lin mengangguk. Saya sudah memikirkannya sejak lama, dan saya selalu memikirkannya. Akhirnya, saya menemukan solusinya, kata Zheng Bowen. Dengan cara apa? Stephen Lin bertanya. Aku ingin bergabung dengan Tulong, kata Zheng Bowen. Apa? Stephen Lin menatap Zheng Bowen dengan ngeri, kata-katanya sangat menakutkan. Aku memiliki ekspresi yang sama denganmu ketika mendengar Bowen mengatakan ini, kata Sue Tianyu. Apakah kamu gila? Bergabunglah dengan Tulong, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan. Jika kamu ingin mengubah klan naga saat ini, kamu harus membuat klan naga sadar akan bahayanya.
Hanya bahaya yang dapat membuat klan naga melakukan perubahan, jika tidak mereka akan tetap tenggelam dalam perselisihan internal. Dan menilai dari situasi saat ini, satu-satunya hal yang dapat membuat klan naga sadar akan bahayanya adalah membunuh naga itu. Kata Zheng Bowen. Itu masuk akal, mari kita lanjutkan. Stephen Lin mengangguk. Pembunuhan naga saat ini berbeda dengan pembunuhan naga paling awal. Ada banyak penjahat dalam dirinya, jadi pembunuhan naga telah melakukan banyak hal yang tragis. Namun tidak dapat disangkal bahwa masih banyak orang baik hati di dalam pembunuhan naga. Mereka baru saja bergabung dengan pembantaian naga karena dianggap sebagai korban dari perjuangan yang gagal, sehingga mereka ingin melampiaskan kebencian batin mereka. Kekuatan ini sangat menakutkan, dan terlihat jelas bahwa kekuatan ini saat ini ada di tangan seseorang dengan niat jahat. Begitu saya bergabung dengan Tulong, saya dapat mengambil kekuatan ini ke tangan saya sendiri dan menggunakannya di jalan yang benar. Setidaknya dengan cara ini, lebih sedikit orang yang tidak bersalah akan terluka. Seperti pisau, itu adalah senjata pembunuh di tangan seorang pembunuh, tapi itu adalah senjata tajam di tanganku. Lanjut Zheng Bowen. Ya, benar. Stephen Lin mengangguk, setuju dengan pernyataan Zheng Bowen. Apa yang ingin saya lakukan bukan hanya untuk mengubah klan naga, saya juga ingin mengubah orang-orang dalam pembunuhan naga. Beberapa dari mereka hanya perlu kesempatan untuk menghapus ketidakbersalahan mereka, dan saya dapat memberi mereka kesempatan seperti itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Zheng Bowen. Bagaimana dengan orang-orang yang paling banyak melakukan kejahatan? Stephen Lin bertanya. Sialan, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Kata Zheng Bowen dengan niat membunuh. Menurutmu mengapa kamu bisa bergabung dengan Tulong? Stephen Lin bertanya. Ada beberapa alasan. Pertama, saya pernah menjadi anggota klan naga tingkat menengah ke atas. Saya harus tahu tentang klan naga. Saya dapat memberi mereka informasi yang cukup. Kedua, pembunuh naga menyerang markas besar klan naga dan menderita kerugian besar, klan naga pasti akan menjadi gila. Balas dendam, ini adalah waktu di mana Tulong paling rentan, dan ini juga saat mereka paling membutuhkan bakat. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Ketiga, saya dijatuhi hukuman mati oleh Kementerian Pengawasan, dan saya bahkan dicari dan diburu. Semuanya dapat ditemukan, dan saya cukup untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Dalam artian, saya memiliki status yang sama dengan banyak dari mereka. Dengan poin-poin ini, saya pikir mereka tidak akan menolak untuk membiarkan saya bergabung dengan Dragon Slaying. Kata Zheng Bowen. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu katakan, tetapi satu hal yang perlu kamu ketahui adalah bahwa setelah kamu bergabung dengan pembunuhan naga, akan ada otoritas pembunuhan naga di atas kepalamu. Tidak mungkin bagimu untuk membuat mereka berhenti membunuh secepat mungkin. Saat Anda bergabung dengan mereka, dan bahkan di masa depan pada titik tertentu, Anda harus membuat rencana untuk menyerang mereka, dan ini pasti akan menyebabkan kematian banyak orang di tangan mereka, dan kematian orang-orang ini tidak dapat dipisahkan dari kamu, kata Stephen Lin. Di jalan perjuangan, seseorang akan selalu mati, kata Zheng Bowen tanpa ekspresi. Mendengar ini, Stephen Lin tersenyum puas. Awalnya, ketika Zheng Bowen mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan orang-orang dari klan naga, dia mengira Zheng Bowen adalah orang suci, dan orang suci itu sangat sulit untuk dicapai. Sekarang mendengar apa yang dia katakan, Stephen Lin mengerti bahwa Zheng Bowen bukan orang suci, tetapi memiliki hati yang lebih penyayang dari orang biasa, yang terpenting dia tidak akan dibutakan oleh kebaikan. Jalan ini mungkin berhasil, tapi ini jalan yang tidak bisa kembali, apakah kamu mengerti? Begitu kamu bergabung dengan pembantaian naga, kamu tidak akan pernah dikapur. Bahkan jika klan naga menjadi seperti yang kamu bayangkan di masa depan, kamu juga akan dipaku ke pilar rasa malu dalam sejarah, dan bahkan Tuan Guo akan dipengaruhi oleh Anda, dan bahkan
Tuan Guo akan memutuskan hubungan ayah anak dengan Anda, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat Zheng Bowen terdiam. Terlihat bahwa dia masih berjuang di dalam hatinya. Stephen Lin ini benar-benar bisa dimengerti, lagi pula keputusan ini terlalu berpengaruh pada Zheng Bowen, bahkan dia akan ragu dan berjuang di dalam hatinya ketika dihadapkan pada keputusan seperti itu. Namun, kesunyian Zheng Bowen hanya beberapa detik. Setelah beberapa detik, Zheng Bowen mengucapkan 9 kata. Aku tidak pergi ke neraka, siapapun yang pergi ke neraka. Petik 2. 9 kata sederhana itu dengan jelas menunjukkan tekad Zheng Bowen. Yah, siapapun yang akan pergi ke neraka jika aku tidak pergi ke neraka. Stephen Lin tersenyum, mengulurkan tangannya dan menekan bahu Zheng Bowen dan berkata, aku selalu mengira kamu hanyalah pegawai negeri yang lemah sebelumnya, tapi sekarang tampaknya kamu lebih baik daripada banyak sekolah seni bela diri. Kamu harus memiliki keberanian, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, begitu aku menjadi penguasa klan naga di masa depan, aku akan melakukan segala yang mungkin untuk membersihkanmu. Petik 2. Ini adalah tidak penting, yang penting kita harus bergandengan tangan untuk mengubah klan naga yang sekarang. Kita berdua membuat kemajuan terus-menerus di organisasi kita masing-masing. Hanya dengan cara ini kita dapat menjadi pemimpin organisasi kita masing-masing dan kemudian benar-benar mengubah kedua organisasi ini. Kata Zheng Bowen. Saya mengerti. Stephen Lin mengangguk. Jika Zheng Bowen benar-benar bisa menjadi pembunuh naga tingkat tinggi, itu pasti akan sangat membantunya. Membantai naga akan menjadi bayi pengalaman bagi Stephen Lin untuk ditingkatkan di klan naga. Selama dia memiliki pengalaman yang cukup, itu tidak akan ada masalah bagi Stephen Lin untuk menjadi klan naga tingkat tinggi di masa depan. Demikian pula, klan naga juga akan menjadi bayi pengalaman Zheng Bowen, membantu peningkatan Zheng Bowen dalam pembunuhan naga. Manfaat kerjasama antara kedua pihak jauh lebih tinggi daripada kerjasama antara pejabat tinggi Kementerian Pengawasan dan klan naga tingkat tinggi. Selain itu, jika Zheng Bowen bergabung dengan Tulong, maka Stephen Lin akan membuka hubungan antara Tulong, klan naga, dan Departemen Pengawasan. Tidak ada seorang pun di seluruh klan naga yang dapat melakukan ini sampai sekarang. Di antara mereka, ia memiliki keuntungan yang paling unik. Stephen Lin mengobrol lama dengan Zheng Bowen, berbicara tentang beberapa cara dan cara kerja sama di masa depan, serta beberapa pemikiran tentang klan naga dan pembunuhan naga. Banyak dari ide keduanya yang bertepatan satu sama lain, yang juga meletakkan dasar yang sangat baik untuk kerja sama selanjutnya antara keduanya. Sebagai seorang jenderal, Sue Tianyu tidak banyak bicara selama seluruh proses, tetapi dia juga mendengarkan dengan sangat serius. Ketiganya membentuk aliansi di jalan kecil di belakang kuil. Sue Tianyu akan mengikuti Zheng Bowen untuk bergabung dengan pembantaian naga, dan peran utamanya adalah melindungi keselamatan Zheng Bowen. Jika Zheng Bowen ingin bangkit di antara para pembunuh naga, dia pasti akan menyentuh kepentingan penguasa saat ini. Jadi dengan adanya Sue Tianyu, setidaknya tidak akan ada terlalu banyak masalah dengan keselamatan Zheng Bowen, dan Sue Tianyu dapat membantu Zheng Bowen menyelesaikannya banyak masalah yang tidak sedap dipandang orang sangat penting. Mereka bertiga mencapai ujung jalan pegunungan, dan ada bagian yang menurun di depan, dan jalan provinsi lebih jauh lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini, kata Zheng Bowen kepada Stephen Lin. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu pergi, kata Stephen Lin. Zheng Bowen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, mari berpisah di sini. Mulai sekarang, Anda dan saya akan menjadi musuh yang benar-benar berlawanan dalam hal identitas. Kecuali untuk pertukaran informasi, Anda dan saya tidak boleh melakukan kontak satu sama lain, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Petik 2. Lalu apakah Anda tahu bagaimana menemukan Tulong? Tanya Stephen Lin. Aku punya caraku, kata Zheng Bowen. Kalau begitu, jangan tinggal di sini. Stephen Lin berkata dengan kedua tangan. Ya, Zheng Bowen mengangguk,
dan berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum, "Awalnya, saya pikir di antara klan naga di masa depan, saya akan menjadi anggota dari 5 tetua, dan Anda adalah salah satu dari 4 Raja Naga, tapi sekarang aku telah meninggalkan klan naga. Dan kamu juga merindukan posisi Raja Naga, dan menjadi pegawai negeri. Dunia ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Mungkin aku akan menjadi salah satu dari 5 tetua di masa depan." Stephen Lin tersenyum. "Semuanya mungkin, oke, tidak ada lagi omong kosong, biarkan saja, sungai dan danau tinggi, dan laut panjang. Saya berharap ketika kita bertemu lain kali, dunia ini akan seperti yang Anda dan saya inginkan," kata Zheng Bowen dengan tangan terkatup. "Semoga kamu juga aman," kata Stephen Lin. Kalimat yang begitu sederhana dan bersahaja membuat mata Zheng Bowen memerah. Dia tahu bahwa hidupnya akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu ketika dia berbalik. Tidak ada yang lebih sederhana dari kedamaian, tetapi tidak ada yang lebih sulit dari kedamaian. Zheng Bowen tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan pergi bersama Sue Tianyu. Bab 675. Stephen Lin kembali ke gerbang kuil sendirian. Dia sendirian ketika dia datang, dan dia juga sendirian ketika dia pergi, tetapi dia memiliki rezeki Zheng Bowen padanya. Demikian pula, Zheng Bowen juga memiliki rezekinya. "Berapa umurmu?" "Dan aku sangat bersemangat." Stephen Lin menyeka sudut matanya sambil tersenyum, lalu masuk ke mobil ketika dia datang. Mobil dengan cepat meninggalkan kuil. Setengah jam kemudian, sekelompok orang yang mengenakan pakaian Kementerian Pengawasan datang ke kuil. Mereka menggeledah kuil, tetapi tidak menemukan Zheng Bowen dan Sue Tianyu. Kelompok orang ini, seperti hantu yang tertinggal, telah mengikuti Zheng Bowen dan Sue Tianyu. Pada saat yang sama, di ibu kota kekaisaran, pertemuan pengambilan sumpah yang luar biasa sedang diadakan. Setidaknya ratusan petarung naga berdiri di taman bermain mengenakan kostum naga dan membawa senjata laser di punggung mereka. Di depan ratusan orang ini adalah prajurit yang mengenakan pakaian perwira militer. Totalnya ada sekitar 10 orang, dan masing-masing memiliki ikon khusus yang melambangkan kekuatannya. Hanya dengan melihat ikon-ikon ini dapat membuat orang merasa tercekik, karena yang diwakili oleh ikon-ikon ini adalah kekuatan Raja Seni Bela Diri. Dengan kata lain, masing-masing orang ini adalah Raja Wu. Dan di depan orang-orang ini berdiri 3 orang, mereka mengenakan seragam unik Raja Naga Houbu. Ketiga orang ini adalah Ouyang Seng, Ling Guan, dan Sulang. Masing-masing dari mereka bertiga memiliki kekuatan dewa perang, dan mereka juga merupakan kekuatan tempur teratas di antara klan naga, kedua setelah Raja Naga. Ini belum berakhir, ada seseorang berdiri di depan orang-orang ini. Orang itu menghadap ke kerumunan, mengenakan seragam ungu. Di seluruh klan naga, hanya ada satu orang yang bisa mengenakan seragam seperti itu, dan itu adalah Raja Naga Ungu Bu Yixian, salah satu dari 4 Raja Naga Agung. Pada saat yang sama, Bu Yixian juga merupakan salah satu dari 10 dewa perang teratas di Kerajaan Naga, dan dia benar-benar dapat dikatakan sebagai orang yang berdiri di puncak seni bela diri Kerajaan Naga. Semua orang menghadapi Bu Yixian dengan fanatisme di wajah mereka. Dalam sistem perwira militer klan naga, Bu Yixian jelas merupakan sosok setingkat dewa, dan bahkan pemimpin spiritual semua orang. Saat ini, ada niat membunuh di wajah Bu Yixian. Tugas kita adalah membunuh semua anggota pembunuh naga dan melenyapkan vitalitas pembunuh naga. Tidak peduli apakah itu anggota biasa pembunuh naga atau pembunuh naga tingkat tinggi, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Seperti selama kamu melihatnya, bunuh saja. Ada keraguan, bisakah itu dilakukan? Bu Yixian berteriak keras. Ya, ratusan orang berteriak serempak. Bu Yixian mencibir dan melihat ke lensa kamera di depan. Rapat pengambilan sumpah ini disiarkan langsung ke seluruh negeri melalui CCTV, dan semua orang dapat menonton rapat pengambilan sumpah ini di internet dan di TV. Dengarkan aku, para pembunuh naga. Mulai sekarang,
Kalian memiliki waktu 12 jam untuk menyerah pada klan naga. Semua anggota pembunuh naga yang menyerah akan diturunkan secara ringan. Anggota pembunuh naga yang melawan akan dibunuh tanpa ampun oleh klan naga. Aku, Raja Zilong Buixian, secara pribadi akan memimpin tim untuk mencari anggota pembunuh naga di seluruh negeri. Begitu ditemukan, mereka akan dibunuh di tempat tanpa ampun. Bunyi suara dan ekspresi peri menyebar ke seluruh kerajaan naga melalui kamera. Banyak orang Longguo di depan TV bersorak. Status Raja Naga Ungu di kerajaan naga terlalu tinggi, mirip dengan keberadaan Valkyrie. Dia secara pribadi memimpin tim untuk membunuh pembunuh naga. Di mata banyak orang, pembunuhan naga hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk dimusnahkan. Semuanya dengarkan, ayo pergi. Bu Yixian berteriak keras. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang berbaris dan pergi dari taman bermain orang-orang ini akan dipimpin oleh banyak orang kuat untuk menyebar ke seluruh bagian negara untuk memberikan pukulan telak bagi organisasi pembunuh naga. Ini jelas merupakan momen yang mengasyikkan, yang berarti klan naga telah mengangkat pisau jagalnya ke arah naga. Untuk bertemu naga, hanya ada satu jalan buntu. Pada saat seperti itu, sebuah video tiba-tiba muncul di internet. Begitu video ini muncul, itu langsung memicu badai laut. Protagonis dari video tersebut tidak lain adalah Zheng Bowen. Zheng Bowen mengatakan dalam video, "Halo semua orang yang melihat video ini, nama saya Zheng Bowen, Anda mungkin tidak mengenal saya, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri secara singkat kepada Anda. Saya dulu adalah anggota tingkat tinggi klan naga. Menjabat sebagai direktur departemen tertentu dari klan naga. Kemudian, saya dijebak oleh orang lain, dipenjara, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Saat itu, dunia saya runtuh. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk klan naga. Selamat datang, ternyata takdir seperti itu. Saya ingin mengajukan banding dengan marah, tetapi tidak ada cara untuk mengajukan banding. Untungnya, saya memiliki teman baik yang menyelamatkan saya ketika saya akan dikirim ke tempat eksekusi. Sekarang saya melarikan diri. Memposting video seperti itu di internet, saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa klan naga tidak lagi seperti dulu. Itu dipenuhi dengan segala macam kegelapan, dan rekan kerja saling bertarung. Mereka yang dengan tulus bekerja untuk klan naga terpinggirkan, bahkan menjadi yang lain. Saya mengatakan bahwa Anda pasti tidak akan mempercayainya, dan saya tidak berharap Anda mempercayainya. Saya hanya ingin mengumumkan satu hal di sini, yaitu mulai hari ini, saya akan menjadi bagian dari pembunuh naga, dan saya akan mengabdikan hidup saya untuk menghancurkan klan naga. Di sini, saya ingin meminta maaf kepada mereka yang telah membantu saya telah mengecewakan Anda, dan pada saat yang sama, saya juga ingin katakan kepada anggota tingkat tinggi dari klan naga, jika Anda melakukan tindakan yang tidak benar, Anda sendiri yang akan mati, tunggu saja saya. Video berakhir di sini. Begitu video ini muncul di internet, itu langsung memicu badai. Klan naga baru saja mengadakan pertemuan pengambilan sumpah untuk membantai naga, tetapi pejabat tinggi asli dari klan naga mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan pembantaian naga. Ini adalah tamparan bagi klan naga, dan itu sangat tepat waktu. Momentum besar yang dibangun oleh klan naga dengan susah payah, melemah lebih dari setengahnya segera setelah video ini keluar. Video Zheng Bowen dihapus lebih dari setengah jam setelah diposting, tetapi seseorang telah menyimpan video tersebut dan mempostingnya di saluran lain. Video ini dengan cepat menyebar ke seluruh internet dengan momentum percikan tunggal, dan tidak peduli seberapa cepat klan naga menghapusnya, itu tidak akan dapat mengimbangi kecepatan penyebarannya. Munculnya video seperti itu membuat banyak orang bingung, apakah yang dikatakan orang bernama Zheng Bowen dalam video ini benar atau salah. Seseorang secara khusus memeriksa Zheng Bowen, dan ternyata orang ini benar-benar kader klan naga sebelumnya, dan dia memang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan. Karena itu,
Apakah yang dikatakan Zheng Bowen tentang dijebak oleh orang lain benar atau salah? Segera, pengumuman klarifikasi resmi muncul. Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa memang ada Zheng Bowen di klan naga, tetapi fakta bahwa Zheng Bowen terlibat dalam kejahatan sangat jelas. Klan naga menghukum Zheng Bowen sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Namun, Zheng Bowen diselamatkan oleh Raja Bela Diri ketika dia akan dieksekusi. Klan naga dan Kementerian Pengawasan saat ini sedang mencari Zheng Bowen secara nasional. Di akhir pengumuman, klan naga juga mengeluarkan daftar hadiah. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk kepada Zheng Bowen akan mendapat hadiah besar. Jika Zheng Bowen bisa ditangkap langsung, klan naga akan mendapat hadiah besar. Begitu pengumuman itu keluar, banyak orang secara alami mempercayai penjelasan klan naga, tetapi beberapa orang masih merasa bahwa masalah ini aneh. Ini sangat cerdas. Video seperti itu setara dengan pemungutan suara kehormatan. Setelah dikirim, Zheng Bowen tidak perlu pergi ke Tulong, Tulong akan mendatanginya sendiri, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saat ini, Stephen Lin ada di perusahaan, dan dia baru saja menonton video yang diposting oleh Zheng Bowen di internet. Stephen Lin sedikit terkejut dengan efisiensi pekerjaan Zheng Bowen. Butuh lebih dari setengah jam untuk membuat video seperti itu. Dia mungkin tidak dapat melakukannya, dia juga tidak berpikir itu mungkin. Sulit baginya, Dong Jian berkata dengan emosi. Stephen Lin telah memberitahu Dong Jian tentang kerjasamanya dengan Zheng Bowen. Jadi Dong Jian tahu betapa sulitnya Zheng Bowen saat ini, jadi dia merasa sangat emosional. Stephen Lin mengangguk, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, telepon berdering. Telepon itu dari Zhao Jianlin. Stephen Lin mengangkat telepon, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zhao Jianlin di ujung telepon meraung, "Stephen, apa yang terjadi? Mengapa Bowen bergabung dengan Tulong? Mengapa dia bergabung dengan Tulong? Bagaimana kabarmu? Bersihkan dirimu. Dia sedang mencari kematian, mengapa kamu tidak menghentikannya?" "Tenang," kata Stephen Lin. "Bagaimana saya bisa begitu tenang? Begitu dia melakukan ini, rencana saya dengan Tuan Guo benar-benar terganggu. Dia diselamatkan oleh Anda. Saya tidak percaya Anda tidak tahu tentang ini. Anda harus memberi saya dan Tuan Guo jawaban yang memuaskan." Zhao Jianlin berkata dengan bersemangat. "Dalam analisis terakhir, rencanamu masih dalam lingkaran. Rencananya mungkin berhasil, tetapi akan memakan waktu terlalu lama, jadi Bowen akhirnya memutuskan untuk keluar dari lingkaran ini," kata Stephen Lin. "Bahkan jika kamu ingin melompat keluar dari lingkaran ini, kamu tidak bisa melompat ke Dragon Slaying," kata Zhao Jianlin. "Selain Tulong, siapa lagi yang bisa dia pinjam?" Stephen Lin bertanya. "Ada kami, dan kamu, kan?" Zhao Jianlin bertanya. "Lalu apa nilainya? Dia telah menjadi anjing yang berduka sekarang. Jika kita tidak membantunya, dia bukan apa-apa, jadi apa gunanya keberadaannya?" Stephen Lin bertanya lagi. Zhao Jianlin tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Stephen Lin. "Bergabung dengan Dragon Slaying adalah keputusan Bowen, dan saya mendukung keputusan ini. Jika Anda ingin mengubah klan naga, Anda bisa berada di klan naga, atau Anda bisa melompat keluar dari klan naga. Dia memilih jalan yang lebih sulit, tapi itu tidak dapat disangkal bahwa jalan ini kemungkinan besar akan mencapai tujuannya," kata Stephen Lin. "Tapi tidak ada jalan untuk kembali di jalan ini. Jika kamu naik, kamu hanya bisa mati," kata Zhao Jianlin. "Jika dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia harus mati, dia adalah orang biasa. Bagaimana dia bisa mengguncang klan naga? Kemampuan apa yang bisa dia ubah klan naga? Hanya dengan membunuhnya dia bisa dilahirkan kembali. Hanya dengan tidak menyisakan ruang untuk dirinya sendiri untuk mundur, bisakah dia bergerak maju dengan tegas? Keberanian Bowen, kamu bahkan tidak bisa mencapainya," kata Stephen Lin. "Hei," Zhao Jianlin menghela nafas dari ujung telepon.
Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.